Ada begitu. Ya. Jadi begini. Nah, ini kan juga akan berat ya. Nah, ini tinggal buka begini. Nah, sebelum terlepas semuanya, kadang-kadang di sini itu ada di bagian dasar ada fase nutrisi atau ada arteriolnya. Itu jangan langsung kalian lepas begini. Setelah ini kalau mungkin ada kelihatan bagian bawahnya pembudarannya. Kan pembudar kan kelihatan ya, warnanya kemerahan ya. Kan lebih berat, kamu klaim aja dulu. Klaim sampai situ kalian menggunakan gunting bisa, atau kalian menggunakan klaim yang lainnya untuk membukakan gini juga akan bisa. Tapi kalau yang aman di gunting saja. Nah, nanti kalian pembuluh darahnya ini kalian jahit dengan menggunakan benang yang diserap. Untuk ini tadi yang ada klaim pembuluh darahnya. Ada klaim pembuluh darahnya misalkan. Nah, ini kalian jahit saja. Oke, tadi jahit bagus. Kalian pastikan tidak ada sisa jaringan, tidak ada perdarahan. Bisa kalian bilas dengan NS ya, atau aqua NS dan yang bilas. Bisa pakai betadine. Oke, terserah mau pakai yang mana. Tapi pastikan tidak ada berdarah sudah. Ya, mencuci mungkin karena bekas dari instrumentasi kita, ada mungkin yang kuman kita nggak terlalu yakin, padahal ini sudah steril. Ya, kita nggak yakin aja mungkin, tapi bersihkan boleh. Setelah itu baru kemudian kita melakukan penjahitan penutupan luka operasinya. Oke, ambil benang, jahitnya adalah ini ya langsung aja. Mulai dari sini boleh. Nah, ada gambar tadi itu membantu kita sebagai marking membalikan ke posisi semula. Gunanya adalah itu. Karena ada tadi yang kepotong, karena isinya begini, markernya ada begini. Nanti kembalikan aja, ketemu kembali. Garis dengan garis ini satu sebagai markernya, yang sini juga seperti ini sama. Kita jahit. Oke, sudah bisa jahitnya? Sudah jahit kan? Saya nggak usah praktek ya. Oke, itu. Ini yang lipom ini aja. Kalau aterom, sisinya akan berbeda. Itu tadi ya, bentuknya elips, puntatnya sama, sehingga kulitnya berbentuk elips segini. Kulitnya bentuk elips segini, kalian klem saja di puntatnya. Kulitnya tadi ditutup. Jadi ada kulit yang ada puntatnya tadi kan ikut kebuang kan. Kalian klem untuk pegang sambil cara yang sama melakukan diseksi untuk melepaskan kapsul atrumnya tadi sama ya, sama sampai lepas pokoknya itu. Kalau ganglion agak sulit karena dia ada posisi lebih dalam, dia berada di sheath tendonnya, sehingga harus mungkin membebaskan pelekatan pada sheath tendonnya. Sheath tendon itu ada di mana? Di dekat dari tulangnya yang menempel pada bagian tulang agak dalam. Jadi fascia otot sudah sekalian buka ototnya, kamu sibakkan biasanya ototnya, baru biasanya ada ketemu fascianya. Di situ baru ada fascia, ada tendonnya yang nutupin. Kalian buka tendonnya atau kalian potong sebagian atau kalian buka sheath tendonnya, baru akan bisa terekspos ganglion. Karena ganglion itu berasal dari cairan sendi, kapsul cairan sendi yang pecah, sehingga kita harus tutup. Ya. Bedanya kalau pada ganglion, pada dasarnya pangkal ganglionnya itu biasanya kan harus kita ketemukan sampai pangkalnya. Pangkalnya itu kan dari sendi, persendian atau kapsul sendi kan. Nah kalau seperti itu kan kita klem ya batasnya, kita jahitnya pakai benang yang tidak diserap. Kenapa? Kan di dalam dong, tapi kok pakai benang yang tidak diserap? Kenapa? Karena kalau benangnya diserap, tendon itu kan ada pembudarannya apa enggak? Hah? Tidak ada kan ya? Terus kalau nggak ada pembuluh darahnya, tendon itu bisa sembuh, nutup lukanya apa tidak? Tidak, karena itu dengan jaringan ikat. Dan nanti kalau pakai benang yang absorbable yang bisa diserap,
Begitu kita potong bolongnya tendonnya kita potong, tidak kita jahit, benangnya lepas, ya buka lagi, ganglionnya muncul lagi, bocor lagi. Maksudnya adalah itu tendon. Nanti mungkin kalau pas dapat ruptur tendon, misalkan tendon asilasinya ruptur misalkan ya, harus kita sambung, harus pakai benang yang tidak diserap. Karena kalau benang pakai benang diserap, ya nanti benangnya lepas, sudah terserap, ya ini putus lagi. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan ini? Setelah selesai, sudah dijahit, dibuka dupnya, kalian bisa tutup dengan KSP tadi, bisa pakai sopratul, bisa pakai apa aja, salep, mungkin pakai salep. Habis itu kemudian ditutup, kemudian di plester. Selesai. Yang dikaikan apa? Apa? Terus apa lagi? Kapan kontrolnya? Diberi obat apa? Yang pasti adalah pemberian anti nyeri, antibiotik tergantung kalian. Kalau ada infeksinya boleh kalian kasih antibiotik, kalau nggak ada infeksinya nggak usah kasih antibiotik. Boleh maksudnya. Boleh. Tapi kalau kalian tidak yakin adanya nantinya di rumah mungkin ada kotor orangnya dan bla 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 bla, kamu beli antibiotik, monggo silakan. Tapi harus tetap memakai kaidah penggunaan antibiotik rasional. Oke, nanti tanya dokter siapa? Pemberian farmasi? Vivi. Nanti tanya. Oke, sudah 3E, sudah jelas. Nanti kontrol lagi, kapan lepas jahitannya? Kalau kalian memakai benang non absorbable, baru dilepas jahitannya. Kalau jenengan pakai benang yang absorbable, tidak perlu dilepas jahitan. Umur jahitan bisa terlepas antara chromik dengan plain, sama-sama catguard absorbable itu berbeda. Ya, yang plain biasanya cuma 5-7 hari, yang chromik biasanya lebih lama dari itu, antara 10-14 hari. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Tadi kan yang ganglion itu kan dia nempel di bagian tendonnya itu. Misalnya dia nempel sama tendonnya itu, berarti kita pisahin antara tendon sama ganglionnya, atau tendonnya juga ikut dibuang? Ya kalau tendonnya dibuang terus siapa kan gak punya tendon? Kan bukan dipotong tadi. Dibuka dipisahkan. Dia menempel. Biasanya harus tendonnya tidak kita buang, tetap kita pertahankan. Kalau tendon kita buang, dan nanti dia misalkan nggak bisa dibris, misalkan dia tidak kuat untuk tendon fleksi dan ekstensinya kan nggak kuat. Karena otot yang di sininya kalian potong, hanya harus satu sisi. Jadi kekuatan untuk fleksi ekstensinya akan berkurang meskipun masih ada ototnya. Ya, ototnya kan ada, tapi tendonnya kan berkurang. Sarafnya nggak apa-apa. Nah, sehingga kan dia kekuatan untuk begini atau begini, dia pasti akan berkurang. Normalnya 5, mungkin dia antara 3 dan 4. Jadi kan gak nyaman. Gitu. Jadi yang dibuang hanya ganglion saja, karena eksisi ganglion, bukan eksisi tendon. Gitu. Sudah? Terakhir. Kalau nggak ada terakhir loh ini. Kuku ada 2, ada ekstraksi kuku, ada rosterplasti. Sama-sama eksisi, ya. Bedanya adalah kalau rosterplasti sebagian dari kuku, melakukan ekstraksi sebagian kuku namanya
prosoplasti saja. Kalau ekstraksi total ya ekstraksi kuku. Tapi kalau misalkan kamu menyebutkan ekstraksi pada sakitnya biasanya pada ingroinal atau nail disorder, kalian melakukan prosoplasti bisa melakukan ekstraksi kuku bisa tergantung kondisinya. Tapi kalau misalkan ada ingroinal atau nail disorder pada sisi medial, lateral dan medialnya, ya lateral dan medialnya, ini kaki kiri kan. Ini berarti sisi medial sini, sisi lateral sini ya, di garis tengah. Nah, ada dua-duanya. Kalau melakukan prosoplasti boleh-boleh aja kanan dan kiri. Ini. Terus nanti kukunya kan tinggal di tengah aja. Boleh. Tapi kenapa begitu? Kan lebih baik dipotong semuanya gitu loh. Tapi maksudnya kan boleh-boleh loh. Ya. Jadi tidak harus. Karena kenapa? Kalau kita menyisakan itu rawan bila terjadi gangguan proses pertumbuhan pada kukunya, sehingga kukunya akan berada di dia tidak berjalan beriringan dari belakang ke sini, tapi bisa jadi dia masuk di bawahnya atau duduk di atas. Nah, kalau dia berada di atasnya, kuku yang kalian sisakan tadi berada di bawahnya, sehingga dia tidak akan mati, tidak akan terlepas. Sehingga dia tertekan di bagian dalam, sehingga sakit terus. Kalau tumbuhnya kuku berada di bawah dari kuku yang tersisa, tumbuhnya di bawahnya, sehingga dia akan terdesak ke atas, yang sisa kuku tadi bisa terlepas dengan sendiri. Bedanya itu. Nah, sehingga saya menyarankan kalau ada pada sisi kanan dan kiri jarinya itu ada gangguannya, sebaiknya diambil semuanya. Diambil semuanya. Karena resiko yang kedua, kalau tumbuhnya berada di atas dari kuku yang lama, dia akan mengalami sakit terus. Karena kuku pertumbuhannya dari basis kukunya di sini, yang bagian putihnya, mendapatkan makan dari nail bednya yang merah kita di sini. Terdapat makannya di situ nail bednya. Oke. Nah, untuk ini kita menggunakan sama benangnya menggunakan itu, cuma kita menggunakan blok anestesi, menggunakan anestesi pada lokal pada ini, pada jarinya yang pada jari jempol ya. Ini kan ada palang proksimal, palang distal. Ya, kalau melakukan blok nervusnya kan ada berjalan di antara, ini anggap aja kaki ya, anggap aja kaki, jempol kaki. Nah, ini kan berjalan di antara medial dan lateralnya, nervusnya, ya, nervus digitalumnya, nervus digitalis ya. Dia menempel, nervus pasti akan terjaga, dia menempel fase, itu pasti akan fasa vena, arteri, nervus itu berjalan seiringan dan berada di sisi bagian dalam, terlindungi dari bagian luar. Nah, sehingga kita melakukan blok infiltrasi pada sarafnya pada sisi kanan dan sisi kiri. Ya, kalau kita melakukan ekstraksi kuku. Kalau toh kita akan melakukan prosoplasti saja di sisi sini, cukup di sini saja nggak apa-apa dok, boleh. Jawabannya boleh, ya, tidak kanan dan kiri. Karena kita melakukan prosoplasti pada satu sisi ini. Lebih utamakan kalau masuk satu sisi prosoplasti dari sisi ini, lebih baik diutamakan yang sini dulu, kayaknya sampai penuh. Ya. Saat kalian melakukan isinya melakukan penyuntikan tegak lurus langsung begini, mentok sampai di tulangnya, kamu tarik sedikit, baru kalian masukkan obatnya. Tarik sedikit, ada space, baru masukkan. Sampai seberapa banyak? Sampai kamu tidak kuat untuk masukkan. Okay. Kalau mau anestesi satu juga, silakan di langkah yang sama kalian masukkan sisanya itu. Terus kalian tunggu, ini berjalan di sini. Kalau di sini bagaimana dok? Yang di sekitar boleh? Boleh.
Jawabannya apa? Boleh. Cuman waktu mencapai ke sini kan lebih panjang katanya. Nah, gitu aja. Karena infiltrasi meskipun di sarafnya di sini, sarafnya akan berjalan. Oh, ini mulai nggak kan lebih panjang. Jadi sarafnya terblok. Ya, bedanya cuma itu aja. Nah, ada trik lagi. Biasanya saya pasang dengan pakai tourniquet dulu pada bagian yang akan kita anestesi. Biasa gini, saya pasang pakai kasa aja supaya dia pembuluh darahnya ya, sehingga jaringannya dia tidak, waktu kita suntikkan terfokus turun ke bawah, tidak ke atas ya. Dari tourniquet gini, ini pegang gini biar nggak kembali ya, sehingga di tourniquet di sini ya, ini kan pasti alirannya cuma ke sini aja. Kalau kayak biasa gini ya ke sana juga ke sini kan sekarang. Begitu ini di tourniquet gini, nah ini jalannya cukup ke sana saja. Oke. Satu, bisa pakai tourniquet. Dua, anestesi bisa ditambahkan dari sini untuk mempercepat prosesnya, karena nyerinya kan dia harus berjalan. Oke. Ini dilepasi kapan? Nanti kalau sudah selesai tindakan. Oke. Tapi jangan kuat-kuat. Ya, jangan kuat. Setelah teranestesi, ya. Tadi kan sudah diinfeksi dulu ya. Sorry sebelumnya tuh. Diinfeksi sama makanya dulu. Diinfeksi, inform konsen, disinfeksi, pasang tube steril, baru anestesi. Ya. Setelah teranestesi, kita tes bagian sini yang sakitnya bagaimana, masih sakit atau tidak. Kalau sudah nggak sakit, baru kalian tindakan. Ini sebetulnya kurang satu yang mosquito nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada mosquito sebenarnya nggak apa-apa, tapi guntingan yang satu tajam satu tumpul. Mosquito itu modelnya kayak ada kayak Mickey Mouse-nya itu. Ini loh. Ini loh. Kok ada di situ? Ada ininya. Ya. Ini mosquito karena kayak tikus. Nah, ini dasarnya sini. Kalau misalkan ini kukunya, oke, ini kuku sudah teranestesi, kan kita masukkan begini, ini kan begini. Sakit, dia sudah teranestesi. Nah, makanya kan dites dulu, tes dulu udah sakit kan, oke, kita masukkan ini, jadi masuk di antara kuku ini, untuk ya, ini untuk membukanya. Baru kemudian kalau pakai guntingnya nggak bisa pakai gunting ini ya, karena ini kan harus menyusuri ini sampai untuk motong ya. Ini biasanya kalau gunting ini agak susah, tapi mungkin bisa pakai yang ini, tapi saran saya pakai gunting yang satu tajam satu tumpul. Jadi ini kan kebetulan yang tumpul-tumpul semuanya ya. Kita mengharapnya, karena ini kan daerahnya kan sempit, cuma segini aja loh, ini sama ini. Kalau kita pakai ini kan nggak masuk, ini kan juga kadang sulit, jadi masih bisa kadang. Tapi kalau seandainya ini kan cukup besar, ini kan cukup besar, masukkan di mana? Maksudnya nggak bisa ya. Ya, ini kan nggak cukup, gini aja. Loh ini loh, ini kan lebih dari, mau digini segini, kan nggak bisa. Kalau ini kan masih masuk ke dalam rongganya ini. Nah, loh, ya ini tempat kita masuk nanti bakunya. Bedanya di situ. Ya, kalau nggak ada ya. Kalau kalian pastikan nanti saya sampaikan kartu ujiannya hasilnya. Harus ada gunting yang kecil yang tajam sama tumpul, bukan gunting ini, bukan gunting ini juga ya. Sehingga nanti saat ini misalkan dipotong, contoh aja ya, oke, dipotong sampai semuanya, oke, diambil, oke, gunakan klem
kena klem, potong gini, klik gini, oke, terus ditarik ke yang sakit sini. Ini kalau satu sisi diginikan, buka gini. Sudah ada sih, nggak sakit, kan gini, nggak sakit, bukan dicabut begini. Jadi sampai begini, putar begini, ke samping. Nah, iya. Di film-film kan ada gini, sadis kan? Nah, tetap tidak sadis karena sudah kita anestesi. Kalau seandainya kita melakukan ekstraksi semuanya, ganti sisi satunya, ini juga, baru kita putar ke sana. Oke. Nah, setelah misalkan ini yang eksisi semuanya habis, nah kita menggunakan ini, bukan ini kuretnya. Ini bisa berguna sebagai kuret karena tajam. Ini masuk pada daerah sini. Kalau misalkan ada kotorannya kita bersihkan. Ada jaringan granulasinya. Biasanya kan di sini kan kalau kuku yang mulai infeksi kan ada bendolnya begini ya. Nah, kalian bersihkan dasarnya menggunakan ini. Lihat. Kalau ada bagian di ujungnya yang keluar, kalian rapikan dengan kalian potong gini. Begini. Atau kalau kalian mau pakai mesh boleh di sini ya. Mesh. Gini, terus potong begini. Jadi yang ngikutin sama nail bednya, diratakan ini, ratakan dengan nail bed, terus potong sejajar dengan ini, dengan batas ini, batas ini, gitu. Mau kayak gunting boleh, terserah mana yang kalian anggap paling mudah aja. Gini, bisa, langsung. Mau pakai mesh bisa. Oke, setelah selesai, nah, dilepas boleh. Kalau saya sukanya nggak saya lepas duluan. Kalau dilepas biasanya nanti ada bleedingnya. Ya, tentu gini dulu. Kalian bersihkan NS, betadine. Nah, kalian tutup. Kalau pakai betadine boleh saja dengan betadine. Cuman kalau betadine nanti biasanya yang keras, sehingga saat nanti melepasnya, saat kontrol ke kalian hari kedua atau hari ketiga harus kalian basahin dulu. Karena betadine ini kan mengikat sama jaringan, masuk ke jaringan. Kan yodium ya, sehingga kan akan keras menempel sama jaringan ini, masuk, harus kalian encerkan dulu, harus terlepas. Kalau kalian paksa lepas, susah, keras dan susah, nanti malah berdarah lagi ya. Setelah itu dibersihkan tadi, maka ditutup ini, kasabetadine boleh, pakai sofratul boleh ya, sofratul aja. Silakan ini tutup begini. Setelah ini selesai, ini dilepas ya. Ini masih pakainya dilepas, ini masih posisi begini. Nah, terus kemudian kalian menggunakan ini bebat. Kalau nggak ada pakai kasa saja. Nah, ya caranya ini dibebat. Kalau di pramuka dulu bagaimana? Nah, gini aja. Ya, gini. Boleh, yang mana saja boleh ya. Bisa saya gini kan. Ini kurang panjang. Biasanya panjang, ya, pakai saya agak panjang. Atau setelah begini, ujungnya begini, langsung kalian putar pastel melingkar begini, itu juga boleh. Tergantung punya yang modalitas apa. Kalau ada elastomul enak, korban yang ada lemnya. Nah, kalian putar begini aja, rapi-rapi. Tergantung modalitasnya. Prinsipnya kita menekan ini supaya tidak terjadi bleeding, itu aja. Kalau bleeding gimana? Ya itu ya memang bleeding, makanya dilakukan tekan. Jadi masang ini agak kuat, pasang plasternya pun juga nanti agak kuat. Oke, selesai. Kontrolnya biasanya itu tadi 3 hari, biasanya 3 hari. Sehingga perlu kalian berikan karena sakit, kalian perlu berikan obat anti nyeri dan biasanya karena ada infeksi antibiotik. Biasanya saya berikan 3 hari, kontrol 3 hari, saya buka. Kalau waktu dibuka sudah bagus, tidak ada perdarahan, cukup saya berikan anti nyeri saja. Kalau pasiennya bisa mau rawat terbuka, silakan rawat terbuka. Kalau mau rawat tertutup, saya tutup lagi. Ya. Wes. Kenapa antibiotik? Kan tadi pasti ada infeksi, ada intravenil, pasti ada infeksi. Perlu antibiotik. Kalau lipoma tidak yakin dengan antibiotik.
boleh iya, boleh tidak, yang penting analgetik saja. Sudah itu. Gimana? Waktunya 5 menit saat ujian. Ya sudah, waktunya 5 menit. Terus sekali kerja aja pokoknya gini, kerjaan selesai. Tapi karena ini manekin, nanti manekin kerjanya jenengan membunyikan apa yang kalian kerjakan. Membunyikan apa yang kalian kerjakan. Potong ya potong aja. Jangan tanya, "Dok ini potong benar nggak?" Ya potong aja. Atau kalau kalian nggak mau potong ya bilang aja kalian potong. Nah, setelah dipotong terus bagaimana langkahnya? Kalau misalnya kalian nggak potong, boleh ngomongnya terus apa? Ngomongnya gimana? Setelah dipotong terus dilakukan apa? Disobek ke arah luar. Apa? Dipotong itu enggak? Lah ya? Diputar ke arah luar. Diputar ke luar sampai terlepas. sampai terlepas. Dan dipastikan tidak ada Yang tertinggal. kuku yang tertinggal. Itu harus disampaikan. Itu. Mereka yang tahu, maksudnya dibuka ke arah samping, iya. Tapi itu tadi, jangan sampai ada yang tertinggal. Demikian pula bagian dari pangkalnya sini. Ini harus benar-benar lepas begini, jangan terputus di sini aja. Ikut ukur kan kayak sama kepotongnya kan pada bagian yang luar aja. Loh, enggak sampai dalam. Habis itu dalamnya juga diangkat itu. Loh iya. Loh itu makanya jangan sampai tertinggal itu, jadi nanti itu yang diambil semuanya di sini. Semuanya sampai atas. Jadi nanti ada yang jangan sampai ini nanti begitu kalian begini kan, kalian potong ini karena putar gini, jangan sampai putus di sini. Terus jangan sampai yang bagian yang masuk ke kulit ini, kulit di luar ini, di sini, yang di sini itu juga terputus juga, jangan sampai. Ya nanti akan residif lagi loh, kok habis diambil kok ini kok masih sakit-sakit lagi disentuh di sini. Makanya dipastikan jangan sampai ada yang tertinggal. Nah caranya tadi apa? Memastikan dilakukan dengan melakukan apa tadi ya bilang? Nah melakukan kuretase, membersihkan ini untuk melihat memastikan ada nggak sisa yang kuku yang masih ada. Ini memastikan. Gunanya itu ini ditekan gini. Kalau di sini juga dilihat kan ada batasnya. Nah itu pastikan satu. Kedua, kalian bisa lihat dari bentukan ini, bentukan ininya bagaimana. Kalau seandainya bisa ambil bagian ujungnya sini, yang sini dalam sini, berarti kan nanti ada bagian yang tertutup oleh berbatasan dengan kulitnya. Berarti warnanya dia tidak ada ekspos udara, warnanya putih, agak ada putihnya. Atau kalau misalkan yang di sini karena tidak terekspos dari ini, warnanya akan berbeda dengan warna yang ada di luar. Ini sampai masuk sini itu berbeda. Ada batasnya, ada perbedaan warna. Gitu. Ya nanti tahunya gimana ya? Akan kalian tahu sendiri ada perbedaan warna kok. Benda yang di luar, kuku yang di luar gini sama kuku yang nanti masuk ada di dalam sini itu berbeda warnanya. Sama yang ada yang mau bakal tumbuh di sini beda juga ketebalan sama warnanya. Kalau masih di dalam sini pasti lebih tipis, warnanya lebih putih karena dia masih baby, ya kan? Masa anak bayi sama orang tua sama? Kan nggak sama. Gitu. Asumsinya begitu ya. Terus, ya coba lakukan itu aja. Yes, monggo nanti. Sehingga kalian harus pelajari nanti karena skill kita fokusnya nanti yang ini melakukan tindakan. Skill fokusnya dulu. Bukan sadari, bukan yang sakuri. Tindakan. Yes. Jika kalian coba latihan, nanti waktu ada kesempatan malam diri kalian latihan.
kira-kira saya bisa mengerjakan eksisi berapa, nek lipom berapa menit. Kalian baca yang lipom saja. Enggak, jangan yang atur, jangan yang gantian. Lipom aja, yang gampang aja ngono. Waktu 5 menit soalnya. Sama ekstraksi kuku. Saya nggak tahu soalnya nanti dapat yang mana kan. Kalau yang eksisi, yang lipom, kalau ekstraksi kuku kayak itu, entah yang konservasi, entah yang ekstraksi kuku. Nggak tahu nanti. Karena skillnya, kadang suruh melakukan tindakan itu. Yes. Karena di era sekarang saya masih mendapatkan dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit hanya gara-gara ini toh. Loh lah iya, dirujuk ke rumah sakit karena itu tadi hanya melakukan tindakan eksisi lipom atau ekstraksi kuku, baik inguinal atau trauma pada kuku. Itu masih mendapatkan kasus seperti itu. Jadi kalian jangan malas-malas nanti kalau bertugas di puskesmas atau di rumah sakit, ya kok tadi waktu jaga UGD aja wis. Pas jaga UGD aja, kalau misalkan ada kasusnya kalian minta aja. Tapi kalau masih ada, masih boleh.